Katakan pagi hari siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kembali kita pujikan pujian ini. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Katakan atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat semua permintaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, buat semua pimpinan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau begitu baik kepada kami, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan juga selalu berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang akan pimpin ibadah online kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik. Wah, kalau adik-adik lagi ada di rumah suka olahraga nggak? Oh iya, harus ya. Adik-adik meskipun ada di rumah, tapi tetap harus berolahraga biar tubuhnya apa? Sehat, ya. Tuh. Iya. Nah, sekarang Cici mau undang semuanya bangkit berdiri lagi. Tadi udah berdiri ya? Oh, berdiri. Nah, kita mau nyanyi Ku daki-daki gunung yang tinggi, ya? Ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melewati padang rumput luas terbentang. Yesus pesan, ku daki-daki, semangat. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah
capek. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu baik nggak? Baik. Iya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarpun ada pandemi, biarpun ada gempa bumi, ada banjir, Tuhan tetap menyertai kita. Kita sekarang mau naikkan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak. Pakai gerakan ya semuanya ya. Ayo. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Ayo semuanya goyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bentar, yang di rumah juga ikutan ya gerakannya. Kalau misalnya Cici bilang tak akan beranjak, semuanya oh beranjak. Atau mau gini, wah udah ini aja ya, bergoyang, semuanya ikut goyang ya. Siap? Siap. Yuk kita pujikan lagi pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya, udah capek belum? Capek naik gunung? Ya, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati kita, siapin supaya firman yang disampaikan sama Koko dan Cici bisa kita terima, bisa adik-adik mengerti ya. Kita mau naikkan satu pujian seperti wanita mengasihi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
kami mau tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang taat akan Engkau, yang takut akan Engkau. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak baik, anak-anak yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat semua penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan yang akan memberkati Koko dan Cici kami yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh mengerti apa yang akan menjadi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang selamat mendengarkan firman Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Coba kakak mau cerita sekarang di hari Minggu ini tentang kepercayaan. Ada yang tahu kepercayaan itu apa? Kepercayaan itu adalah iman adik-adik kalau di dalam Kristen ya adik-adik ya. Iman, coba kita tahu nggak iman itu kepada siapa sih kita harus beriman? Kepada siapa coba? Kepada Tuhan Yesus. Dengan iman yang kecil dijelasin di Alkitab bahwa kita dapat memindahkan sebuah gunung adik-adik. Bayangkan gunung yang besar dapat dipindahkan dengan iman. Nah, coba kalian tahu nggak siapa yang disebut bapak orang beriman? Ya, betul, Abraham ya adik-adik ya. Abraham itu dulunya namanya Abram, tetapi dikasih nama Abraham oleh Tuhan adik-adik. Ya, kenapa sih Abraham disebut sebagai bapak orang percaya adik-adik? Abraham itu adik-adik ya, kalau kalian tahu dia tuh tidak punya anak adik-adik. Bayangkan, dia menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun dia belum punya anak adik-adik. Ketika Abraham masih muda, Allah berfirman, Abraham, kau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit. Coba kalian pernah nggak ngitung bintang di langit? Atau enggak pasir-pasir yang ada di pantai adik-adik? Coba, capek ya adik-adik ngitungin 1, 2, 3. Susah ya adik-adik ya? Nah, Tuhan itu berjanji seperti itu. Tetapi semakin hari semakin tua, semakin bertambahnya umur, istrinya Abraham juga kan semakin tua. Nah, itu rahimnya itu, kandungannya tuh sudah tidak bisa melahirkan adik-adik kalau semakin tua ya. Tapi Abraham tuh tetap percaya akan janji Tuhan kalau dia akan mendapatkan keturunan. Setelah umurnya yang 86, Abraham diberikan keturunan adik-adik, tapi bukan dari Sarah, tapi dari Hagar ya adik-adik ya. Nah, mendapat keturunan dari Sarah itu dianggap mustahil adik-adik ya. Setelah mendapatkan keturunan, Abraham diperintahkan apa oleh Tuhan? Nah, keturunan Abraham itu diberi nama Ishak adik-adik ya. Setelah Ishak beranjak besar, Allah berfirman lagi, Abraham, korbankan anakmu dan persembahkan kepadaku. Kalau dikorbankan kan berarti harus disembelih lalu dikorbankan di mezbah ya adik-adik ya. Nah, Abraham tuh nggak tahu karena dia ya udah nurut-nurut aja sama Tuhan. Nah, karena saking nurutnya, Abraham berangkat pagi-pagi ke sebuah bukit. Nah, dia di situ berniat untuk mengorbankan Ishak adik-adik. Setelah mau dipotong, coba bayangkan, anak yang ditunggu bertahun-tahun, setelah anaknya besar, disuruh dikorbankan adik-adik. Ya, jadi mau dipotong, mau disembelih, tiba-tiba malaikat Tuhan menyetop, memberhentikan Abraham. Abraham stop. Kata Tuhan, itu ada domba di balik semak-semak, gunakanlah itu sebagai pengganti anakmu. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, selain itu, siapa lagi yang disebut yang percayanya besar kepada Tuhan? Coba adik-adik. Kakak mau jelasin satu kisah lagi tentang Ayub. Nah, dalam Ayub kan, Ayub tuh dikenal sebagai orang yang saleh. Tahu saleh nggak?
orang saleh itu orang yang benar, orang yang suci adik-adik ya. Dia selalu nurut sama Tuhan, selalu percaya, selalu taat adik-adik ya. Nah, Tuhan tuh eh iblis datang ke Tuhan. Tuhan ngomong ke iblis, eh itu hambaku Ayub adalah hamba yang setia, dia selalu taat kepadaku. Terus iblis ngomong gini adik-adik, eh iblisnya ngomong gini, iya karena engkau Tuhan selalu melindungi Ayub, coba kau tidak melindungi Ayub lagi. Kata Tuhan, oh boleh, silakan aja gitu. Tapi jangan ambil nyawanya ya, gitu. Nah, ketika itu Ayub diberi pencobaan sama iblis adik-adik. Coba, ada yang tahu nggak diberi apa? Ayub tuh kehilangan anaknya, anaknya semuanya pada mati karena bencana alam, kekayaannya habis. Ya, bayangkan. Lalu Ayub pun bersedih. Ayub bersedih, dia ngerobek bajunya, lalu cukur kepalanya adik-adik. Nah, tapi dia apa yang dilakukan Ayub walaupun dia bersedih? Dia tetap memuji Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, belum selesai sampai di situ adik-adik. Ayub dicobai lagi. Dia sakit cacar, bukan cacar, kayak gatal-gatal, borok gitu di seluruh tubuhnya. Saking gatal-gatalnya, dia sampai garuk-garuknya tuh pakai kayak serpihan kaca gitu adik-adik beling, karena terlalu gatal adik-adiknya. Nah di situ istrinya tuh ngomong, eh Ayub kau kutukilah Tuhan, jangan percaya Tuhan lagi. Tapi apa yang dia lakukan Ayub? Ayub tetap percaya, Ayub tetap setia kepada Tuhan ya adik-adik ya. Bahkan setelah semuanya itu terjadi, Ayub mendapatkan berkat yang berlimpah adik-adik. Selain itu, Ayub dikaruniai anak lagi, hidupnya semakin bahagia adik-adik ya. Nah, sekarang di minggu ini kakak mau cerita tentang kisah nyata adik-adik. Tentang namanya seorang anak, dia tinggal di Filipina. Namanya Andoy. Ada yang udah pernah dengar belum? Nih, Andoy itu baru kelas 4. Kelas 4 kira-kira umurnya 9 tahun adik-adik. 9 tahun. Nah, suatu ketika Andoy ini anaknya tuh selalu mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Mau dia senang, mau dia susah, mau dia apapun itu selalu mengucap syukur adik-adik ya. Nah, Ando itu kalau setiap berangkat sama pulang ke sekolah, dia tuh harus melewati jalan yang jelek, jalan yang berbatu-batu, harus pokoknya jalan yang susah dilewati adik-adik, dan harus menyeberang jalan besar adik-adik. Di situ banyak kendaraan lewat. Nah, suatu hari pada saat Andoy setiap mau ke sekolah, setelah pulang sekolah dia mampir ke gereja adik-adik. Nah, dia ketemu namanya Pak Pendeta Agaton. Nah, Andoy itu ngomong gini, selamat pagi Pendeta Agaton. Iya, Pendeta Agaton dia ngomong, selamat pagi Andoy, apa kabarmu? Apakah akan pergi ke sekolah? Dijawab Andoy, ya Bapak Pendeta. Bapak Pendeta ngomong, mulai sekarang saya akan menemani kamu menyeberang jalan ya. Andoynya ngomong, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Andoynya jawab, aku hanya ingin menyapa Tuhan Yesus sahabatku Pak Pendeta. Nah, ketika selesai berbincang tersebut, Pak Pendeta tuh pergi adik-adik, tapi nggak benar-benar pergi. Dia pura-pura pergi, lalu dia nyumput di belakang altar ya adik-adik. Dia pengen denger sih, apa sih yang diomongin sama Andoy. Nah, ketika didengerin, Andoy ngomong gini, Tuhan, ujian matematikku aku hari ini sangat buruk, tetapi aku tidak mencontek, walaupun teman-temanku mencontek. Nah, ayahku mengalami gagal panen, dan yang bisa ku makan hanyalah kue ini. Terima kasih ya buat kuenya Tuhan. Tadi aku melihat anak kucing yang kelaparan dan aku memberikan kue terakhir. Lucunya aku tidak begitu lapar. Terus Andoy ngomong lagi bercerita sama Tuhan adik-adik. Lihat Tuhan, ini sepatu terakhir aku. Mungkin minggu depan aku harus berjalan tanpa sepatu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku dapat pergi sekolah. Nah, dia cerita lagi. Tuhan Yesus, engkau tahu ibuku memukulku lagi. Sakit sekali, tapi aku bersyukur masih memiliki ibu. Lihat lukaku ini Tuhan. Aku yakin kau dapat menyembuhkannya.
dan segera memulihkannya. Tuhan temanku, ulang tahunmu tinggal 2 hari lagi. Apakah engkau gembira? Tunggu saja, aku punya hadiah untukmu. Tapi ini kejutan, aku harap engkau menyukainya. Andoi bercerita itu sama Tuhan Yesus. Adik-adik ya, dia cerita apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, yang dia mempersiapkan hati yang tulus buat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah setelah berbicara seperti itu, setelah berdoa, ngobrol dengan Tuhan Yesus, adik ngomong, Pak Pendeta, aku sudah selesai bicara pada sahabatku Tuhan Yesus. Sekarang Anda bisa menemaniku menyeberang. Nah, setiap hari dilakukannya seperti itu adik-adik. Selalu datang ke gereja untuk curhat, setiap hari untuk ngobrol sama Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, pada saat Natal tiba, tanggal 25 Desember, Pak Pendeta Agaton itu sakit adik-adik. Jadi dia nggak bisa ke gereja, nggak bisa datang. Nah, Andoi kan nggak tahu ya. Nah, urusan gereja diserahkan, diurus sama 4 wanita tua adik-adik. Nah, dikenal 4 wanita tua itu sangat galak, sangat selalu menyalahkan orang lain adik-adik ya. Nah, ketika tanggal 25 Desember itu sama, Andoi selalu datang ke gereja adik-adik. Dia mau menyapa Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, ketika sampai di gereja, dia mau ngobrol, kaget. Lah, kenapa aku diusir? Kata wanita tua, diam kau. Sana pergi, mengganggu kami berdoa saja. Padahal sebelumnya, Andoi tidak pernah diusir oleh Pak Pendeta Agaton ya adik-adik ya. Nah, di situ Andoi sedih. Nah, ketika itu setelah diusir, Andoi kan mau nggak mau harus menyeberang jalan ya adik-adik ya, harus melewati jalan yang ramai. Nah, berhubung Pak Gatonnya sakit, jadi nggak ada yang nemenin. Nah, dia nyebrang sendiri. Dia akhirnya mau menyeberang, tetapi tiba-tiba ada bus besar nabrak Andoi adik-adik. Andoi seketika itu dia meninggal dan berumuran darah ya adik-adik ya. Nah, ketika Andoi meninggal, nah orang-orang berkumpul adik-adik di situ. Lalu tiba-tiba ada pria menggunakan jubah putih. Jubah putih, dia langsung menggendong Andoi adik-adik. Menggendong mayat Andoi. Lalu orang-orang berkata, apakah Anda mengenal dia? Apakah Anda mengenal saudara anak ini? Katanya. Pria itu ngomong, ya, namanya adalah Andoi. Dia adalah sahabatku. Pria itu tersenyum lalu kemudian pergi. Lalu ketika malam harinya, Pak Pendeta Agaton datang ke rumahnya mendengar kabar kalau Andoi meninggal. Datang ke rumah bapaknya Andoi. Nah, di situ Pak Pendeta Agaton nanya, Pak, bagaimana Anda mengetahui anak Bapak meninggal? Nah, bapaknya ngomong, ya tadi ada pria berjubah putih telah mengantarkan Andoi ke rumah, nanya gitu. Tapi dia terlihat seperti sangat mengenal Andoi. Nah, lalu Pendeta Agaton nanya, apa yang dia katakan, Pak? Iya, dia berbisik kepada Andoi, terima kasih untuk kadonya. Aku akan segera berjumpa denganmu. Engkau akan bersamaku. Dari situ, lalu Pendeta Agaton menangis dan gemetar, adik-adik. Langsung, aduh, gemetaran ya adik-adik ya. Lalu bapaknya Andoi bertanya, Anda, Pak Pendeta, Anda tahu siapa orang ini? Siapa yang sering berbicara dengan Andoi di dalam gereja? Pak Agaton diam lalu berbisik, dia tidak berbicara dengan siapapun kecuali dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, berarti pria yang tadi itu Tuhan Yesus ya adik-adik ya, yang bareng dengan Andoi. Nah, coba kita baca dulu ayatnya di Markus 11 ayat 24. Kebacain. Karena itu aku berkata kepadamu,
Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini ayat tuh bercerita tentang iman adik-adik ya. Jadi kita kalau berdoa dengan tulus, berdoa dengan sukacita, dengan apapun itu hati yang tulus kepada Tuhan, mintalah apa saja, kalian pasti akan dikabulkan. Kalau hidupnya benar adik-adik ya. Nah, dari cerita Ando itu bahwa disimpulkan Tuhan Yesus tuh seneng dengan hati yang tulus, dengan iman yang kuat dan besar adik-adik ya. Nah, jadi jangan takut untuk berdoa setiap hari, berbincang dengan Tuhan Yesus setiap hari, membaca kitab suci, lalu sapalah Tuhan Yesus dengan hati yang tulus ya adik-adik ya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Nah, adik-adik, semuanya udah dengerin cerita dari Koko Kris kan? Yuk, sekarang adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa. Ya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat cerita yang sudah disampaikan. Biarlah kiranya Tuhan akan selalu memberkati Koko yang sudah memberikan cerita firman Tuhan. Jadikan kami anak yang baik Tuhan, anak yang taat, anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, buat segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan. Dadah.